teman-teman, selamat datang di Tio Talks, ngobrol hal seru dan bermanfaat. Dan hari ini kita akan ngobrol hal penting, yaitu bagaimana cara mengoptimalisasi pendidikan keuangan untuk memperkuat ekonomi di masa depan di kalangan generasi muda. Dan hari ini aku gak sendirian, hari ini aku ditemani oleh seorang duta bahasa dan renewable energy antusias, yaitu Kak Fazel. Halo Kak Fazel, apa kabar? Halo Kak Tio, alhamdulillah kabar baik. Baik Kak Fazel, bisa dong sedikit perkenalan untuk para teman-teman kita di Tio Talks ini? Oh oke. Terima kasih Kak Tio udah diundang di podcast ini. Aku seneng banget bisa ngobrol bareng hari ini, bertukar pikiran, apalagi topik kita hari ini tentang mengelola keuangan, dan khususnya ini penting untuk kita sebagai generasi muda, bagaimana nantinya kita akan mengelola keuangan agar di masa yang akan datang tanggung jawab kita bisa kita delegasikan dan bisa kita raih apapun yang kita inginkan di masa depan kita. Kenalin, aku Fazel Al-Zikri nama lengkapku. Aku merupakan Duta Bahasa Riau 2021 dan Duta Bahasa Nasional 2021. Aku juga seorang renewable energy antusias dan saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia. Baik Kak Fazel, langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini yang teman-teman ini tunggu-tunggu nih. Yang pertama, menurut Kak Fazel, kenapa sih pendidikan keuangan itu sangat penting untuk anak muda dan dampaknya apa untuk keluarga di masa depan? Ya, ketika kita berbicara tentang keuangan, tentunya kita berbicara juga tentang kualitas diri dan kualitas kita juga di masa depan nantinya. Ketika generasi muda ini sudah mengerti bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana kemudian cara berinvestasi, bagaimana kemudian cara budgeting. Nah, ini kemudian penting bagi kita sebagai generasi muda mengetahui bagaimana cara-cara untuk menyusun atau mengetahui serta mengetahui strateginya agar nantinya di kemudian hari, di masa yang akan datang, kita dapat lebih bisa untuk siap menghadapi di masa yang akan datang, sehingga tumbuhlah keluarga-keluarga yang lebih harmonis, yang lebih adaptif, dan juga bisa terus tumbuh dan mengikuti perkembangan zaman dan bisa memenuhi kebutuhan finansial kita di masa yang akan datang. Betul banget sih Kak, karena kadang kita terlalu fokus di masa muda ini, jadi kita nggak memperhatikan hal-hal tersebut yang kita sebutkan. Baik Kak Fazel, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai langkah praktis untuk bagaimana kita memulai pendidikan keuangan. Nah, kalau menurut Kak Fazel, apa sih langkah pertama yang harus diambil generasi muda untuk generasi muda ini memahami apa itu keuangan gitu Kak? Baik, sebenarnya kalau kita berbicara langkah pertama yang bisa generasi muda sekarang lakukan untuk bagaimana kemudian bagus keuangan dan finansialnya di masa yang akan datang, itu yang pertama itu sesimpel kita mencatat pemasukan dan pengeluaran kita setiap bulannya sih Kak Tio. Jadi setiap ada pemasukan tiap bulan, kemudian kita gunakan untuk apa uang itu bisa kita catat. Nanti dari situ kita bisa evaluasi kira-kira mana kebutuhan yang memang fundamental untuk kita, mana kira-kira kebutuhan yang masih bisa kita kontrol dan masih bisa kita potong sehingga kita bisa simpan uangnya. Nah, itu untuk simpelnya. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa belajar untuk investasi kecil-kecilan. Karena semenjak COVID kemarin kan udah banyak nih muncul aplikasi-aplikasi saham yang bisa kita gunakan, aplikasi-aplikasi investasi. Banyak juga pengajar-pengajar dari YouTube, kita bisa belajar dari sana bagaimana untuk berinvestasi kecil-kecilan. Nah, dari sana, dari yang kecil-kecil kemudian kita bisa beranjak ke yang lebih besar dan nantinya kita akan lebih bertumbuh di sana. Kemudian mungkin yang ketiga itu kita bisa mengurangi hutang-hutang konsumtif, apalagi sekarang nih lagi marak-maraknya pinjol ya kan Kak ya. Iya, benar-benar. Jadi dengan mengurangi hutang-hutang yang konsumtif ini, kemudian kita tidak akan terlilit hutang dan kita tidak akan mental kita tidak akan menjadi mental penghutang di kemudian hari, hanya untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita tahan, hanya saja ingin mengikuti gengsi atau ingin mengikuti zaman. Jadi kan sebenarnya bisa kita minimalkan hal-hal itu.
Benar sekali Kak, apa yang Kakak katakan memang sangat penting ya untuk anak muda, apalagi saya sangat setuju mengenai investasi tadi. Jadi untuk generasi muda sekarang kita perlu nih menginvestasi sedikit demi sedikit agar hari tua kita terjamin, betul kan Kak? Betul. Oke Kak, untuk selanjutnya ini kan Kakak dikenal juga nih sebagai seorang renewable energy enthusiast. Ada nggak sih Kak koneksi antara pendidikan keuangan dengan energi terbarukan? Ya, sebenarnya ada banget hubungannya Kak. Jadi dengan kita mengetahui sektor-sektor di energi terbarukan, kita bisa ambil langkah finansial yang strategis. Contohnya dengan kita memasang panel surya. Jadi dengan kita memasang panel surya ini, kita bisa menekan keuangan pemakaian listrik untuk rumah tangga kita. Nah, selain itu di sektor energi terbarukan ini juga fokusnya di energi terbarukan ini adalah kita memanfaatkan energi-energi terbarukan yang kemudian bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain untuk kita bisa menjaga bumi kita lebih hijau lagi, kita juga bisa berkontribusi terhadap penurunan suhu global. Kemudian juga kita bisa menekan biaya-biaya yang timbul akibat kita menggunakan energi-energi fosil seperti itu Kak. Jadi konsepnya di energi terbarukan ini sebenarnya lebih efektif dan efisien ketika kita menggunakan energi terbarukan. Tapi memang biaya awalnya itu lebih tinggi. Namun ketika kita rincikan, ini justru malah lebih hemat dan lebih efektif kita gunakan untuk kebutuhan listrik khususnya di kegiatan sehari-hari. Kemudian juga dari situ, dari energi terbarukan ini kemudian akan muncul sektor-sektor lapangan pekerjaan baru. Namanya itu pekerjaan yang berfokus pada energi hijau. Jadi di sini nantinya akan timbul pekerjaan-pekerjaan baru dari sektor-sektor energi hijau. Jadi selain dari renewable energy enthusiast, saya juga merupakan duta bahasa nasional nih Kak. Jadi sedikit banyaknya saya juga membahas tentang keuangan finansial ini kepada generasi-generasi muda. Karena di sana kami fokusnya pada peningkatan literasi, salah satunya adalah literasi keuangan. Nah, jadi memang penting bagi generasi muda bagaimana untuk menyusun strategi keuangan bagi mereka agar nanti di masa tua hidupnya lebih bahagia dan lebih terarah karena mereka sudah mempersiapkan hal ini dari jauh hari. Oke Kak, kita lanjut. Saya ada pertanyaan menarik mengenai kolaborasi dan peran generasi muda ini dalam mensukseskan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, dalam perspektif Kakak ini bagaimana sih generasi muda ini bisa berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian SDGs, terutama melalui pendidikan keuangan dan energi terbarukannya? Baik, jika ditanya apakah generasi muda bisa berkontribusi terhadap pemenuhan SDGs ini, jawabannya adalah bisa. Karena generasi muda ini adalah agent of change atau agen perubahan. Dari sisi literasi pendidikan ekonomi, sebenarnya generasi muda ini dapat memberikan contoh yang baik dan bijaksana bagaimana mereka menabung, kemudian berinvestasi, dan bagaimana mereka mengelola keuangan secara bijak. Nah, literasi keuangan ini sebenarnya bukan hanya berdampak pada mereka secara individual saja, akan tetapi nantinya akan berdampak pada ekonomi di keluarga mereka, khususnya di masa yang akan datang. Nah, ini tentunya dapat mencapai SDGs nomor 1 yaitu pengentasan kemiskinan dan SDGs nomor 7 yaitu pertumbuhan ekonomi. Sebagai generasi muda yang aktif di berbagai bidang termasuk literasi keuangan dan energi terbarukan, apa sih Kak pesan terakhir yang ingin Kakak berikan untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini agar mereka bisa mengambil langkah awal dan langkah kecil untuk mendukung ekonomi keluarga di masa depan? Ya, pesan saya sih sederhana ya Kak Tio ya. Mulai sekarang kita jangan tunda-tunda untuk belajar hal-hal yang berdampak positif. Nah, melalui literasi keuangan ini sebenarnya bukan hanya berdampak kepada diri kita pribadi, tetapi juga berdampak kepada keluarga dan berdampak juga kepada lingkungan nantinya. Sebenarnya ketika kita ingin belajar tentang
literasi ekonomi ini bukan melulu kita harus menjadi ahli ekonomi sebenarnya, tetapi kita bisa mengerti hal-hal dasar seperti menabung, kemudian budgeting, kemudian bagaimana mengelola keuangan dengan bijak. Nah, dari langkah-langkah kecil ini kemudian kita bisa menjaga kestabilan ekonomi di masa yang akan datang sih. Intinya sih Kak Tio, perubahan itu nggak melulu seharus yang langsung besar gitu ya. Yang penting kita punya niat dan konsistensi. Nah, nantinya secara kecil-kecilan kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang nggak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat untuk keluarga, untuk lingkungan sekitar, dan juga untuk bumi kita di kemudian hari. Itu sih Kak Tio pesan aku untuk generasi muda sekarang. Wah, insight yang luar biasa yang kita dapatkan dari Kak Fazel, dan mungkin sekian podcast yang dapat kita berikan kepada teman-teman, insight yang sudah kita berikan kepada teman-teman semua. Ini sangat menarik dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Kak Fazel sangat menginspirasi buat teman-teman semua untuk bisa memulai mengambil langkah awal bagaimana kita mengetahui pendidikan keuangan, kemudian kita kaitkan lagi dengan kita menggunakan energi terbarukan agar kita dapat menjaga bumi kita di kemudian hari. Oke, terima kasih Kak Fazel atas waktunya. Ya, sama-sama Kak Tio. Terima kasih sudah diundang di podcast yang luar biasa ini. Oke teman-teman, sekian dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini dan sampai jumpa di kemudian hari.